يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Masya Allah, keren banget. Halo Kaila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi habis ngaji ya? Iya. Ya, penonton udah tahu belum namanya Kaila? Ini namanya Kaila ya, Kaila. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi buat Kaila yang jauh banget. Jadi Kaila ini adalah seorang hafiz cilik dan kalau kalian lihat bahwa Kaila ini tidak bisa melihat, ya. Tapi yang menarik justru karena Kaila tidak bisa melihat, tapi dia bisa hafal seperti itu dan pasti proses pengajarannya luar biasa. Jadi banyak halangannya, banyak tantangannya, tapi ternyata dari semua tantangan, dari semua halangan itu, dia bisa melampaui apa yang orang lain bisa, atau bahkan mungkin Anda belum bisa, tapi Kaila sudah bisa duluan. And that's such, it's not a talent, but it's a hard work, passion and hard work yang membuat Kaila bisa seperti itu pastinya, ya kan? Nah, Iya Pak. kayaknya kalau buat yang penonton studio yang belum tahu tentang Kaila, kita punya videonya tentang Kaila ini siapa. Oke, so check this out. Menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran bukanlah hal yang mudah. Namun sekarang ini banyak anak-anak hebat yang masih berusia di bawah 10 tahun yang telah menjadi hafiz Quran. Salah satunya adalah Nur Syahwa Syakila atau yang akrab dipanggil Kaila. Namun yang menjadi istimewa Kaila yang kini berusia 9 tahun adalah seorang tunanetra. Siapa yang menyangka ternyata di balik kekurangannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan yang luar biasa. Dengan keterbatasannya, Kaila mampu menghafal Al-Quran hanya dengan mengandalkan indera pendengaran saja. Dan Kaila juga menjadi salah satu hafizah yang mendapat undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan hadiah berupa ibadah haji ke Tanah Suci di tahun 2016 oleh Kedutaan Besar Arab Saudi. Ya, it is very interesting dan itulah Kaila ya. Gini, saya mau bikin sebuah permainannya seperti ini. Saya kasih acaranya ke Cika ya. Karena pasti dia lebih ngerti dibandingkan saya. Jadi apa yang Cika tanyakan ke Kaila akan saya ulang dengan bertanya ke Cika. Ya, silakan Cika. Oke. Kaila umurnya berapa? Umur Iya. saya Usianya? 9 tahun. Oh, 9 tahun. Kak Cika umurnya berapa? Saya umurnya 29 tahun. Oh iya. Iya. Kaila udah hafal berapa juz? 10 juz. Wah, Masya Allah, tepuk tangan. Kak Cika udah hafal berapa juz? Permainannya nggak enak, Pak. Bapak jangan pikir malu. Berarti dia lebih hebat dari kamu dong. Iya, Kaila lebih hebat dari Kak Cika. Nyebelin ya. Ih, kok nyebelin? Iya. Membanggakan. Oh iya, saya nyebelin Iya. gitu. Aduh, jadi malu Kaila. Kak Cika umurnya udah 29 tahun. Terus
Ya sorry tuh saya Kak Cika bisa melihat, tapi Kak Cika nggak hafal 1 juz pun. Tapi Kak Cika suka baca Quran kok. Nah, Kaila sendiri susah nggak buat ngafalin Al-Qurannya? Susah nggak? Cara ngafalin Al-Qurannya tuh gimana sih? Kan Kaila tuh nggak bisa lihat ya? Iya. Iya, terus caranya gimana biar bisa hafal 10 juz? Caranya diajar nenek dulu. Diajarin nenek. Diajarin nenek dulu. Oh, nenek ngajarinnya gimana caranya? Diomongin, didengerin, diputerin kasetnya atau diapain? Diajari dulu. Diajarin. Jadi neneknya baca dulu terus Kaila denger gitu. Ya. Susah nggak belajarnya? Ngafalinnya susah nggak sih? Nggak susah. Nggak susah ya? Dari umur berapa Kaila belajar 7 tahun. 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Berarti udah 2 tahun belajarnya ya. Oke, tapi ini sebuah contoh aja buat kita semua bahwa ketika seseorang mengalami sebuah hambatan atau halangan bukan artinya mendapatkan sebuah keterbatasan untuk mempelajari apapun itu. Ya, kita akan lanjut lagi slide 1 ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi kita tuh tahu bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi 114 surat, lalu 6.236. Lihat saya 6.236 ayat dan 30 juz. Menjadi 30 juz. Benar nggak Kaila? Benar. Benar. Tepuk tangan dong buat Kak Cika. Aduh, Kak Cika masih ngunyah soalnya masih buka. Kaila puasa nggak? Puasa, Wah. belum ada bolong-bolongnya. Belum ada bolong-bolongnya. Hebat. Udah buka belum? Udah Kaila? buka belum? Udah. Oh tadi lagi abis tadi waktu break terus minum. Oh pas iklan tadi ada yang kayaknya. suapin. Yang suapin ayah bukan? Ayah. Iya, ayah. Ya, oke. Sekarang Kaila usianya udah 9 tahun, udah hafal 10 juz, terus masih belajar lagi sekarang Kaila. Dengar di tab. Oh, denger di tape. Jadi dengerin terus dihafalin ya? Iya. Iya, diikuti. Iya. Oke, tadi ada ayahnya Cika. Iya, Kita Pak. panggil ayahnya, coba ayahnya di mana? Kita akan undang, ini dia ayahnya Kaila. Ya, Pak Saban. Silakan Pak Saban. Apa kabar Pak Saban? Halo Pak Sabar, silakan duduk. Ya, ini Pak Saban. Nah, ini tadi saya tanya sama Kaila, katanya Kaila awalnya belajarnya sama nenek katanya. Iya, Itu gimana ceritanya awalnya bisa belajar sama nenek? Awalnya sih kan saya kan tugasnya selalu di luar kota. Jadi Kaila 4 tahun terakhir ini memang kita titip sama neneknya karena sekolahnya susah kalau misalkan harus pindah-pindah, kemudian saya harus mobile, pindah lagi ngurus sekolahnya, akhirnya kita titip di neneknya. Kemudian dengan inisiatif neneknya, karena kebetulan anak ini kan punya daya tangkap cukup cepat banget. Jadi secara otodidak sebenarnya dia udah bisa main musik secara udah bisa main musik? Iya, main musik dulunya. Terus bisa nyanyi-nyanyi, lalu jadi kalau ada hajatan tetangga biasanya ikut tuh di situ nyanyi-nyanyi. Cuman karena saya agak risih nih kalau anak saya kemudian ke tetangga nyanyi-nyanyi seperti itu, akhirnya inisiatif dengan dukungan keluarga juga arahin ke agama, lebih ke penghafal Al-Quran seperti itu. Awalnya sih cuma mendengarkan 3 surah Yasin, Ayatul Kursi. Dengan jangka waktu 3 hari dia udah hafal waktu itu. Nah, mulailah dari situ kita dengan cara metode mendengar. Jadi diputarin di satu ruangan, diputarin di situ, kemudian kita tinggalkan. Nanti setelah itu baru kita review. Saya juga nanti setelah pulang ketemu dia baru saya review bacaannya. Gitu-gitu aja sih. Anda katanya pertama kali mendengar Kaila ngaji itu lewat telepon? Ya, betul. Oh ya? Lewat telepon. Jadi waktu itu saya tugas di Manado. Saya tinggal Kaila saya titip sama neneknya, kemudian saya sama ibunya ke Manado tugas, dan telepon sama neneknya, dibilang
Ini ada, coba kamu dengar anakmu mengaji dan wah luar biasa, subhanallah, saya sampai nangis mas dengar. Saya nyangka anak saya sampai bisa ngaji seperti itu. Gitu. Nggak nyangka gitu Nggak ya? nyangka gitu. Nggak nyangka Nah, ya? akhirnya ya sudah, setelah itu kita terus mau kembangkan bacaannya Mendukung seperti itu. itu. Oke, berarti artinya awalnya neneknya yang ngajarin, benar? Neneknya sebenarnya ngarahin, jadi diarahin sama neneknya, dikasih dengar. Ini namanya surah kursi, waktu itu surat ayatul kursi, ini namanya ayatul kursi, dikasih dengar sama neneknya. Jadi metode mendengar aja sih. Dan neneknya yang sampai setelah dia mulai hafal juz 30, waktu itu 1 juz, neneknya tuh yang kesana kemari cariin ustadz buat ngarahin bacaannya sih sebenarnya untuk seperti tajwid. Ya, karena kan mungkin Kayla ini secara sightseeing, secara penglihatan kurang, makanya pendengaran dia jadi Ya, betul. bagus sekali Ya. gitu ya. Nah, ini kan kalau sama aja seperti kalau kita di luar tuh nyebutnya earworm. Jadi kalau Anda terus dengerin satu lagu terus itu ya di radio tuh kebawa terus tuh kan, biasanya lagu kebawa terus, akhirnya ngafal nyanyi itu kan gara-gara ngedengerin terus-terusan. Nah, ini yang terjadi sama Kayla. Ini menarik sekali karena anak kecil usia 9 tahun didengarkan suatu hal yang positif ya, di mana hal ini adalah belajar ngaji dan akhirnya bisa seperti ini gitu ya. Sedangkan masih banyak anak-anak lain yang usia 9 tahun hafalnya lagu Kereta Malam ya, dibandingkan Quran gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi contoh lah buat orang-orang tua. Oh, ternyata bisa dilarikan ke hal positif gitu. Sama-sama dari dengerin. Yang satu ada di hitam putih, yang satu lagi ngalahin atau di mana. Bedanya itu doang sih sebenarnya. Dan saya dengar katanya Kayla ini lahirnya prematur, Pak. Betul. Berapa usianya? Lahir prematur di kandungan 7 bulan muda waktu itu, jadi belum tua, 7 bulan muda, dan lahirnya 1,4 kilo. Ya, 1,4 Berarti kilo. sempat ditabung dulu dong? Ya, di inkubator selama 39 hari waktu itu. Jadi bayangin aja kalau misalkan ibunya udah pulang, kami udah pulang dengan anak yang pertama, sampai di rumah sepi gitu, mengharap ada tangisan bayi. Sedangkan bayinya ada di rumah sakit, kita titip selama 39 hari itu, Mas. Ya. Dan gangguan pada penglihatannya itu sejak awal? Gangguan penglihatannya nanti kita tahu setelah umur 3 bulan sih. Jadi setelah umur 3 bulan itu Kayla waktu itu udah mulai nangis, rewel, terus di mata ada kayak seperti pembengkakan dan merah itu. Ya inisiatif kita bawa ke dokter mata waktu itu, dan dokter diagnosanya mengatakan bahwa Kayla glukoma waktu itu. Glukoma? Iya, jadi tekanan matanya, pembuluh darahnya tinggi kencang banget. sekali. Iya, tinggi. Penyebabnya apa bisa glukoma di usia? Dokter dulu waktu tanya, waktu itu dia cuma bilang waktu di inkubator apa pakai oksigen? Iya, udah pakai oksigen sih. Jadi emang sih waktu itu oksigennya emang agak tinggi sih, karena Kayla sudah sempat hilang gak bernafas selama hampir 1 menit waktu itu. Jadi kalau oksigennya rendah, dia langsung biru tuh semua. Biru badannya semua, dan badannya tuh sampai kalau perutnya, isi perut di dalam bisa kelihatan gitu. Jadi kecil banget. Jadi nggak oksigennya. Jadi saya sih nggak ngambil positifnya, karena dokter waktu itu mungkin berusaha untuk gimana anak ini bisa tetap hidup gitu. Betul. Terus katanya ya, karena ada pengalaman juga aja dari saudara juga, bahwa kalau di inkubator itu mata anak itu mesti harus ditutup. Betul. Waktu itu matanya nggak ditutup. Waktu itu tidak ditutup. Oh. Tapi positif lah, alhamdulillah masih bisa lihat, sesuai dengan doa saya bahwa ya Allah izinkan anak saya untuk membesarkan anak ini. Ya. Dan saya dengar katanya kalau nenek dan ibunya tahu bahwa Kayla tidak bisa melihat itu malah di usia 5 tahun. Betul. Kenapa begitu? Jadi saya tahu istri saya waktu itu kalau misalkan dia lagi shock, bisa dia dismotivasi dan lain, jadinya. Jadi di usia 3 gitu ya, setelah 3 bulan itu kan sempat keluar dari rumah sakit itu 3 bulan itu, setelah saya tahu bahwa dokter mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk melihat, ibunya sama Kayla waktu itu saya antar pulang dulu dengan alasan saya akan menebus obat gitu. Kembali ke dokter itu dan saya tanyakan pastinya bahwa apa ada harapan untuk Kayla ke depannya gitu. Dan dokter mengatakan bahwa dari dia sendiri mengatakan tidak ada harapan gitu.
Tapi dia tetap kasih motivasi bahwa silahkan Bapak ke yang lain, siapa tahu ada penemuan orang berbeda-beda kan, bilang gitu. Dan ibunya tahu setelah umur 5 tahun waktu itu saya bekerja di perusahaan swasta, salah satu di swasta, dengan tahu bahwa kondisi anak saya waktu itu, dia mau membantu waktu itu untuk pengobatan subsidi lah gitu. Akhirnya saya dimintaki untuk resume medisnya dia, kemudian pemeriksaan terakhirnya, dan saya bawa ke dokter. Kebetulan waktu itu saya bareng sama ibunya. Di situ ibunya baru tahu bahwa dengan dokter yang sama mengatakan bahwa Pak, kan saya dulu sudah pernah bilang. Maksudnya jadi ibunya tuh bukan tidak tahu tapi masih berharap bisa Ya, disembuhkan. waktu itu dia tidak tahu bahwa sudah tidak ada harapan. Cuman taunya memang Kayla waktu itu ada masalah di penglihatan. Masalah di penglihatannya. Oke. Ya. Tapi Pak, saya mau kasih Ya, info Pak. ya. Katanya Kayla ini dapat undangan dari kedutaan besar di Arab. Ya, Itu betul. kapan? Tepatnya tahun lalu di Bogor kita diundang waktu itu. Kayla ada musabaqah di sana, kebetulan ada salah satu kedutaan juga datang, terus ada salah satu yang setara dengan menteri datang waktu itu yang ngundang ke sana untuk Kayla sebagai bintang tamu juga. Dan secara mendadak juga tanpa kita tahu sebelumnya bahwa akan dikasih apresiasi seperti itu sih. Di Bogor tepat 29 Juli 2016 kita dapat info itu, dan kita berangkat tahun 2016-nya alhamdulillah berangkat bareng dengan Kayla, saya dengan ibunya dan neneknya juga. Terus katanya dapat hadiah untuk ibadah haji. Ya, Dari Kedubes? Ya, Kedubes yang berangkatnya tahun lalu. Oh, tahun lalu 2016. itu. Ya. Kayla ikut juga? Kayla ikut sama kami, ayah ibunya dan neneknya juga. neneknya juga ikut. Neneknya juga ikut. Karena Kayla loh. Karena Kayla ya. Karena Awalnya Kayla, sih ya. sebenarnya dikasih cuman ayah, ibu dan Kayla. Jadi kita dapat satu paket itu 3. Cuman waktu itu setelah ke belakang dan salah satu ustadz mengatakan, Pak, setelah pulang dari sini urus paspor ya. Saya bilang, ini umroh apa haji sih sebenarnya, mastiin lagi. Saya insure lagi, terus bilang, iya haji tahun ini. Jadi dengan ada kaget juga, shock juga, saya bilang, Pak, bukannya saya nggak siap, mungkin jatah saya mungkin lebih baiknya dikasih sama neneknya. Karena jujur 80% kontribusi neneknya sehingga Kayla seperti ini gitu. Ya udah, ustadznya waktu itu cuma bilang, ya kita berharap sih ada laki-laki Pak yang mengantar. Cuman ya sudah kalau seperti itu, nanti saya bicarakan dulu sama syekhnya gitu. Jadi berselang 1 menit setelah itu tiba-tiba syekhnya mengumumkan lagi bahwa dengan bahasa Arabnya dan mengatakan bahwa ini ada pengumuman Jasimpo bahwa yang membuat Kayla seperti ini adalah neneknya yang mengantarkan kiri kanan yang penuh dengan semangat sehingga Kayla bisa sampai saat ini bisa menghafal Al-Quran. Maka kita berikan juga jatah untuk berangkat haji tahun ini kepada neneknya. Kepada neneknya ya. Oh. Alhamdulillah sama berkat Kayla. Luar biasa. Luar biasa. Neneknya nonton dong berarti sekarang. Nenek. Ya, neneknya nonton. Neneknya nonton dong berarti ya nonton. sekarang ya. Ya. Tuh Kayla neneknya lagi nonton di rumah. Kayla mau ngomong apa sama nenek? Mau ngomong apa neneknya ini? Terima kasih nenek. Nenek, terima kasih nenek. Oke. Oh, neneknya nonton tapi nggak di rumah Cika, ternyata ada di studio. Ada. Mana tadi? Ada di studio. Mana neneknya? Assalamualaikum berdiri. nenek. Dikasih mikrofon ya? boleh? Pakai ini nek. Pakai mikrofon. Dikasih mikrofon udah? Ada mikrofon? Ya. Oke, mungkin harus ditanya sama neneknya gimana nih Anda melihat Kayla sekarang rasanya seperti apa? Bangga sekali bisa Kayla menghafal Al-Quran sampai bisa sekarang 10 juz. Dia kalau pulang sekolah itu dia menghafal sampai 1 jam. Baru dia berhenti lagi. Ya, nenek usia berapa sekarang, Bu? Sekarang 57 nak. 57. Iya, Oke. 57. Gimana? Susah nggak ngajarin Kayla ini belajar Quran?
Kayaknya enggak susah nak. Nggak susah ya? Iya, karena dia itu berulang-ulang 5 kali begitu dia baca, dia sudah bisa Udah langsung bisa? udah hafal lagi. Ya. Oke. Mungkin neneknya ada yang mau nenek omongin ke Kayla sekarang? Di depan TV? Kayla harus semangat belajar nak, supaya bisa sampai 30 juz hafalannya. Sehat terus, nenek juga sehat terus. Mudah-mudahan Kayla bisa mengangkat derajat kita sekeluarga. Amin. Amin, Oke, amin. baik. Terima kasih, Nek. Terima kasih nak. Terima kasih. Oke, jadi akhirnya semuanya pergi naik haji pada saat itu. Ya, alhamdulillah. Dan Kayla juga ikut ya. Ya. Jadi ayah, ibu, nenek dan Kaylanya pergi ya. Oke. Dan ini info sebelum saya break nih ada info juga bahwa Kayla ini kalau ikut kayak pertandingan gitu selalu ditolak katanya. Sering ditolak. Sekali. Oh, sekali Pernah ditolak. Karena Ditolak karena 3 kali udah menang. 3 kali Terus, menang. Setiap 3 kali yang terakhir waktu itu dan pesertanya itu juga dia bilang ya kalau misalkan Kayla ikut lagi ya kita nggak ada kesempatan buat menang. Dan akhirnya pada saat hari hanya Kayla udah datang sama neneknya di tempat itu dan diberitahu sama panitia bahwa Kayla nggak bisa diikutkan. Kayla nggak bisa diikutkan. Oh, neneknya harusnya bilang nggak apa-apa, saya cuma butuh piala sama uangnya aja kalau gitu. Kan udah menang berarti kan kalau gitu kan. Ya, harusnya tetap buat dia dong ya. Oke baik, kita lanjut lagi slide 1 nih. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita ada siapa lagi Cika setelah Kita ini? punya Hafiz cilik Al-Quran juga, Pak. Yang ini kembar. Lucu banget, Pak. Saya langsung panggil aja ya, Pak ya. Silakan. Silakan masuk untuk Al-Ghazali dan juga Al-Khalifi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya gua harus ngadep sono. Iya, Pak, ini anak kecil, ntar kawan, Pak. Iya. Pelan-pelan. Biasanya takut Pak. Iya, biasanya nangis. Biasanya nangis. Tadi udah dikasih minum obat, Mas. Oh udah ya? Biar sobat tenang. Oh, Iya. Oh, mereka udah kasih dulu. Guenya belum. Yang namanya Al-Ghazali yang mana? Yang mana Al-Ghazali? Al-Ghazali yang namanya Yang ini? Al-Ghazali. Yang ini. Iya. Coba. Salim dulu sama tante. Salim. Halo. Ini sama Om? Ini Sama Om? Om. Sama Om. Itu sama Om? Salim. Sama Om baik? Yuk. Salim. Om. Oh yang ini mau. Salim, Yang salim. ini, Al-Khalifi. Salim sama tante. Itu sama Salim Om? sama Om. Nggak mau lihat muka. Yuk duduk di situ yuk. Ayo, Ini ayo. ayahnya ya. Iya. Silakan, Pak, silakan. duduk. Aja lolo. Muka sama kamu mau. Iya, sini. Lucu banget kembar. Kembar. Bapak ada turunan kembar Pak? Nggak ada sih. Lo kembar tuh turunan loh, beneran. Kadang-kadang dari generasi keberapa ya kan? Iya. Biasanya ada turunan. Cuman kalau saya sama istri kebetulan nggak ada, Mas Dedi. Oh nggak ada? Nggak ada. Berarti Jadi ini. memang Allah titipkan 2 anak ini buat kami. Iya. Terus gimana ceritanya bisa belajar tuh awalnya gimana? Al-Quran. Jadi sebenarnya dulu saya di TV, terus bikin program pencarian bakat khusus untuk anak-anak penghafal Al-Quran. Lalu? Terus kemudian saya berpikir kalau anak orang bisa, kenapa anak saya enggak? Karena bagi saya seorang penghafal Al-Quran itu tidak mutlak lahir dari penghafal Al-Quran juga. Berarti Gitu, bisa Mas Dedi. dididik gitu ya intinya. Bisa. Karena terus terang saya sama istri pendidikan Al-Qurannya tidak terlalu baik, Mas. Oke. Gitu. Jadi sekarang akhirnya jadi termotivasi karena Gara-gara melihat anak. Ya. Iya. Jadi akhirnya orang tua pun belajar dari apa yang anak lakukan itu benar ya, bisa dilakukan seperti itu ya. Nah ini usianya 4 tahun ya. Insya Allah 4 tahun. Atau belajar Qurannya sejak usia? 2 tahun. Sejak usia 2 tahun. 2 tahun. Sejak usia 2 tahun, oke. Dan sekarang sudah bisa apa aja?
sudah bisa jalan. Sudah bisa apa ya? Nenek-nenek yang metal nggak tahu Pak, dia udah bisa jalan Pak. Jadi sekarang Udah tuh sekolah belum? Coba Efra nanya sama anaknya apa? Coba ya. udah sekolah belum, Nak? Al udah sekolah belum? Udah sekolah belum kita tanya tante? Udah. Apa Di namanya? mana Di mana sekolahnya? sekolahnya? Lupa ya? Kok Jadi kita punya sekolah sendiri. Oh, punya sekolah sendiri. Iya, jadi bikin sekolah sendiri Mas Dedi. Gitu. Jadi jadi kami flashback kenapa bisa punya sekolah. Kami berangkat haji bareng. Jadi kembar ini sudah menghadiahkan kami sekeluarga haji. Oh, sama berarti. Ya, jadi karena hafalan Al-Qur'annya kembar, kami sekeluarga haji. Subhanallah. Keren ya, ini anak-anak masih pada kecil bisa memberangkatkan orang tuanya haji. Dan ini juga sudah haji. Jadi kami hajinya berempat. Sama ibu juga berarti. Iya, sama istri. Gitu. Terus kemudian ketika pulang dari haji, akhirnya kami berpikir bahwa kalau hanya sekedar jadi penonton sejarah, kok kayaknya kurang gitu. Lebih baik kita menjadi pelaku sejarah. Akhirnya kami bikinlah sekolah. Bikin sekolah. Bikin sekolah, jadi kalau orang bikinnya PAUD, kalau kita bikinnya TAUD, tahfiz usia dini. Sudah hadir. Gitu. Jadi memang menerima murid-murid seumuran kembar mulai dari umur 2 tahun dan insya Allah mencetak penghafal-penghafal Al-Quran insya Allah di umur 9 tahun sudah bisa 30 juz insya Allah. Wow. Amin, amin. Itu yang ngajar siapa itu? Yang ngajar guru Mas. Yang ngajar? Iya, gue tahu yang ngajar. Nenek-nenek Nggak metal. mungkin tadi. tukang bakso ya. yang ngajar guru. Jadi memang kami rekrut guru-guru penghafal Al-Quran juga gitu Mas. Oke. Dan ini sekolah ini buat siapa saja, bebas? Siapa aja yang ingin yang bagi orang, apalagi gini, sekolah ini solusi bagi orang tua yang merasa kurang mampu, ya, tidak percaya diri untuk mengajarkan anaknya Al-Quran. Jadi kami hadir sebagai solusi insya Allah gitu Mas. Saya juga mengakui itu karena saya tidak mampu maka saya Merekrut mencari guru. Orang-orang gitu, betul. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu Oke, Mas. Pak, tadi kita kan udah lihat video si kembar ini lagi baca Quran kan? Tadi baca Qurannya kok begitu sih? Gitu. Itu habis apa katanya? Habis acara ya? Yang mana ya Mas? Yang tadi yang kita puterin. Oh. Disunat ya? Belum diputer. Oh, sunat. Yang tadi itu kan lucu. Nah sekarang ada lagi videonya. Yang tadi cuplikannya kan ada video yang dia baca Quran. Yang dia begini. Iya. Oke, mana coba diputar. Sekarang ada lagi nih video yang lucu nih. Kita putar ya? Ya. Oke, silakan. Pulang cepet. Bertobat dulu. Tangannya yang tertib. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Mana suaranya? Astagfirullahaladzim. 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 Udah. Sekarang udah bertobat. Udah. Hmm? Sudah. Terus nanti berantem lagi. Udah. Emang kalau besar kamu mau jadi apa? Jadi tentaranya Allah. Ghazali? Jadi penghafal Al-Quran. Yang tertib tangannya. Ayah nggak ikut ya, Dek? Iya. Soalnya ayah mau apa? Jadi video terakhir tersebut mereka lagi dihukum ya. Biar tahu mereka lagi dihukum karena tadi sebelumnya itu disuruh ngaji malah tawuran. Kenapa itu tadi? Jadi memang di rumah tuh udah dibiasakan dapat punishment gitu, Mas Dedi. Jadi kalau misalnya lagi pokoknya apapun kesalahannya pasti ada punishment. Ya. Gitu. Jadi setelah melakukan kesalahan bertobat gitu. Bertobat istighfar. Gitu, istighfar tidak mengulangi lagi. Yang namanya anak kecil diulangi lagi. Ya, namanya Gitu, anak-anak Mas. kita yang dewasa aja gitu ya. Duduknya yang tertib. Ya. Duduknya yang Kakak yang tertib. Kakak duduknya yang tertib, duduknya. Duduknya yang tertib. Ya. Istighfar. 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 Istighfar dulu. Istighfar dulu. Mulutnya yang tertib. Mulut yang tertib. Lucu ya kalian. Mau tanya nih. Tadi yang video pertama itu ngajinya kenapa ngangkang ya? Itu lagi disunat tuh. Lagi disunat. Sunat itu setelah sunat. Setelah sunat. Gak nangis ya. Jadi kebetulan karena kami ini kan jemaah di salah satu masjid di Pondok Indah. Iya. Terus diundang buat ikut sunatan massal. Jadi ini sunatnya sunatan massal, Om. Oh, sunatan masal. Terus Gitu. suruh ngaji. Terus habis itu beberapa itu masih basah. Gitu beberapa hari kemudian disuruh dipanggil untuk berdakwah. Udah, karena dia senang kalau disuruh dakwah di masjid-masjid gitu. Oh, makanya berdirinya lucu banget tadi kan. Iya. Masih dalam keadaan ini. Kalau dakwah di sini bisa nggak? Berani nggak? Berani nggak? Yuk, Dakwah di sini. dakwah di sini. Oke, yuk kita lihat yuk. Surat apa? Mau dakwah dulu? Oh, mau sambung ayat sama Kaila ya? Atau mau langsung aja sambung Boleh nih, ayat coba sama sambung Kaila? ayat sama Yuk, Kaila. di depan ada surat An-Naba ya? Naba sama Kaila? Oke, siap? Insyaallah. Yuk, berdiri yang tertib. Ayo. Ayo. Dilarang tawuran ya. Kayak tadi ya. Ih. Ayo, nah. Oke, Ayo, Kaila, sayang. Kaila. Iya. Estafet aja. Estafet sambung ayat. Silakan. Silakan. Mau berdiri di sini Berdiri. berjajar atau mau usah di duduk? sini aja. Oh, silakan. Duduk sini. Ayo, duduk samping Kaila. Sini. Kamu di sini. Kamu di sini. Ayo, dari Kaila dulu ta'awuz nak. Ayo, Wahid Ismail Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Allazi
Bagus. Itu berhentinya tadi karena selesai ya. Tapi karena selesai apa karena saya tepok kamu terus kamu nggak lanjut ya? Harus baca. Oh iya, saya pikir kan tepok tak, kok diem gitu, makanya selesai. Ya, makanya itu. Oke. Tapi menarik sekali nih. Dari kecil sudah diajarin untuk ngaji. Tapi saya mau tanya, belajar artinya juga tidak, Pak? Artinya kalau untuk saat ini jadi gini Mas Dedi, kembar ini belum bisa baca Quran. Jadi hanya menghafalkan. Jadi saat ini sedang belajar membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau masalah belajar arti, saat ini memang kita belum memperkenalkan arti. Tapi kalau ditanya arti surat bisa, misalnya Anaba artinya apa nak? Anaba artinya apa? Anaba artinya apa? Berita besar. Al-Qalam artinya apa? Al-Qalam? Al-Qalam? Tahu. Enak. Nah, terus apalagi Al-Buruj artinya apa? Gugu? Gugusan bintang. Ya kurang lebih seperti itulah maksudnya. Ya. Kalau Kayla gimana? Sama ya. Jadi kalau tahu arti ayat per ayatnya dia belum. Jadi secara garis besarnya aja sih, kayak misalkan al-mulk apa artinya, al-qalam apa artinya, seperti itu sih. Lagi ngobrol tuh berdua kayaknya. Iya. Ya sebenarnya udah kayak Kayla dari pertama datang kan baru 1 bulan juga sih di Jakarta. Belum sebulan sih, awal Mei ya dia datang kemarin. Itu udah minta terus buat mau datang silaturahmi nih ke rumahnya. Tapi belum nggak sempat gitu. Tadi Al bisikin apa ke Kayla? Jadi ada juga, jadi gini, uniknya Kayla sama kembar ini, ada satu lagi Mas Syita ya. Jadi kembar ini diajarin waktu di Tanah Suci, Mas Dedi. Ada satu surat yang kembar itu tidak sengaja hafal karena sekamar terus sama Kayla sama Mas Syita. Gitu, dan kebetulan memang salah satu surat itu salah satu surat favorit saya dan anak-anak gitu. Jadi akhirnya belajar juga ya. Iya, belajar gitu. Pada saat kita di Tanah Suci itu setiap habis sholat itu kan saya biasakan anak-anak untuk murojaah. Murojaah itu mengulang hafalan. Itu subhanallah banyak orang jadi berkerumun, terus pada ngasih rezeki gitu. Jadi gitu. Padahal sih kita bukan itu tujuannya. Tujuan kita memang hanya untuk mengulang hafalnya kembar gitu. Yang di Masjidil Haram juga waktu itu. Masjidil Haram, terutama di Masjidil Haram itu orang pada kumpul semua gitu. Dipikir ada apa ya, gitu kan. tertarik melihat hal ini ya. Iya. Oke, luar biasa. Saya break dulu. Kita lanjut lagi selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tadi saya kurang dengar waktu di video tuh ditanya cita-citanya apa ya katanya tadi. Tanya sendiri aja. Cita-citanya apa? Ghazali cita-citanya apa sayang? Ghazali cita-citanya apa sayang? Ditanya sama Om. Apa? Yang lantang. Imam masih dilarang. Amin. Al-Alifi cita-citanya apa sayang? Imam masih dilarang. Berantem lagi berdua nanti Pak. Gak apa-apa, nanti sip-sipan. Oh nanti sip-sipan. Iya tuh kalau ribut gimana jamaahnya? Sayang imamin saya. Kan lucu ya. Udah gede. Kalau Kayla apa cita-citanya Kayla? Mau jadi dosen. Mau jadi dosen, amin. Oke. Itu kayak seneng banget tuh. Kesel ya sama dosen yang sekarang. Kayaknya begitu ya. Oke. Jadi tadi kalau anak-anak mau belajar tuh kemana tadi? Belajar Quran. Ya. Ketaut tadi itu. Iya, di daerah Ciputat, Pondok Hijau. Daerah Ciputat, Pondok Hijau. Hijau. Ya namanya An-Nasr Islamic School. Gitu. Jadi saat ini kita sedang bangun yang baru lagi, Mas Dedi, itu untuk SD. Jadi SD itu tapi kita konsepnya homeschooling. Oh, homeschooling. Gitu. Jadi memang tidak terikat dengan kurikulum dari Dignas gitu. Jadi memang full 100% yang kita ajarkan hanya Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an. Iya. Gitu, Mas. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka.
Terima kasih banyak sudah hadir di Hitam Putih. Bisa jadi contoh yang menarik ya buat penonton kita, contoh yang baik buat penonton kita. Kayla, terima kasih udah hadir di Hitam Putih juga. Ya. Kayla, Al, syukron ya. Keren banget, pokoknya kalian keren banget. Afwan. Dan ini adalah contoh bahwa sejak kecil manusia bisa diajarkan sesuatu yang baik intinya ya. Tadi kan saya udah nyindir juga tuh di awal tuh ya. Daripada kalau kecil didengerin hal-hal yang negatif gitu kan, kenapa nggak hal-hal positif gitu ya. Ketika mereka bisa baca Quran, banyak anak-anak yang sudah hafal lagu Kereta Malam. Gitu. Jadi itulah mungkin bedanya. Karena apa yang kita pelajari ketika kita kecil, bahkan apa yang kita pelajari kapanpun itu termasuk usia Anda sekarang akan menjadi bagian hidup dari diri Anda selamanya. Because what we learn become a part of our lives. Saya dari Komisi Jika Jessica, inilah Hitam Putih.